Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini ketemu lagi dengan saya, Pak Debi. Sesuai dengan kontrak waktu kesepakatan kapan hari, Pak? Ya. Saya hari ini akan melakukan penyuluhan terkait penyakit asma. Bagaimana tanda gejalanya, penyebabnya, faktor pencetusnya apa, sama perawatannya nanti dan pencegahannya bagaimana, sehingga tidak terjadi kekambuhan harapannya. Seperti Mbak Uum sama ibunya nggak ada lagi kekambuhan yang sering, istilahnya seperti itu. Nanti mohon diperhatikan nih. Kalau ada yang kurang mengerti nanti bisa ditanyakan. Kira-kira dari hasil scoring kapan hari itu memang masalah utama dari keluarga. Nomor satu adalah bagaimana pengelolaan perawatan kesehatan kurang efektif menurut saya, dan salah satunya hal yang akan saya lakukan dengan penyuluhan ini. Seperti itu. Dan yang kedua adalah perilaku kesehatan yang cenderung beresiko. Beresiko apa? Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, hal yang tidak sehat nanti. Seperti itu kalau resiko ini tidak segera diatasi. Resiko-resikonya seperti mungkin dari jendelanya yang nggak terbuka, terus penerangan, ventilasi udaranya yang kurang, itu bisa menyebabkan resiko kesehatan keluarga Bapak Ibu terganggu nantinya. Untuk menyingkat waktu, mungkin dari saya batasi kurang lebih 10 menit Bu ini untuk penyuluhan yang akan saya lakukan ini ya. Ada yang tahu asma itu apa, bagaimana perawatannya? Kemarin bilang mbaknya penyakit apa Mbak? Ngik ya kemarin. Ngik ya. Cuma perawatannya yang kurang paham ya kemarin ya. Nah hari ini saya berusaha untuk memberikan penjelasan yang lengkap. Asma adalah peradangan kronis pada saluran pernafasan yang menyebabkan penyempitan di saluran nafasnya. Jadi tiba-tiba menyempit saluran nafasnya itu. Harusnya segini, jadi menyempit, sehingga asma ini bisa muncul kapan saja gitu. Apakah asma dapat disembuhkan? Jawabannya tidak ya, namun bisa dikendalikan. Jadi asma ini selalu muncul di mbaknya sama ibunya, nggak bisa sembuh, bisanya dikendalikan. Bagaimana cara mengendalikannya nanti kita bahas di belakang. Jadi yang kedua adalah gejalanya, gejala asma. Gejala asma ini yang pertama adalah sering timbul bila ada faktor pencetus, dapat berulang, dan diantaranya ada periode bebas serangan. Nah seperti ini ibunya sama mbaknya kan nggak ada serangan ya, tapi kadang-kadang kan muncul. Kemudian sering memburuk pada malam hari karena mungkin udara dingin, kipas ataupun yang lain yang bisa memicu asma. Dapat reda dengan pengobatan atau tanpa pengobatan. Seperti ibunya kemarin bilang nggak pakai obat aja bisa reda. Tapi Mbak Uum nggak pakai obat nggak bisa reda. Itu ada tingkatannya, intermittent, terus persisten. Jadi yang agak berat, sedang, dan berat. Mbak Uum ini sedang tingkatannya. Terus waspada serangan asma apabila terjadi gejala yang memberat dan tidak dapat berkurang dengan obat-obatan yang biasa digunakan, segera bawa ke puskesmas atau pelayanan rumah sakit terdekat ya. Kemudian bagaimana faktor-faktor pencetusnya? Nah ini yang utama, menghindari faktor pencetusnya. Faktor pencetusnya adalah faktor yang dapat memicu timbulnya asma yang tidak selalu sama setiap orang dengan orang lain. Ibu mungkin faktor makanan atau faktor marah atau faktor yang lain. Mbak Uum mungkin dari awalnya batuk, pilek, kena infeksi saluran batuk-batuk, terus muncul asmanya. Itu lain-lain. Yang pertama adalah satu itu bisa dari tungau, debu.
pada bantal, kasur, kapuk, karpet, sofa, boneka berbulu. Nah itu. Jadi intinya nggak boleh ada bahan yang berbulu. Debu. Hewan juga berbulu, kucing, anjing, terus burung berbulu-bulu itu. Karena apa? Di bulu itu menyimpan debu. Karpet, kursi, usahakan kasur, bantal, usahakan yang berbahan apa namanya itu, yang tidak berbulu intinya. Oscar, berbahan Oscar, nah, mudah dibersihkan. Ya. Itu. Kemudian perubahan cuaca, dingin yang lama, kemudian bulu-bulu, ya, ini tadi sudah dibahas. Asap pembunuh nyamuk bakar, nah ini juga kadang mencetuskan dari asma. Kemudian polusi udara, debu, asap knalpot. Nah, upayakan kalau manasi sepeda motor juga di luar, nanti nggak boleh di dalam rumah ya. Asap rumah tangga, tungku kayu bakar, ada Bu di sini kayu bakar? Ada di dalam. Oh, tapi nggak di dalam sini ya, nggak di dalam ya. Terus kompor ada. Kemudian asap rokok nggak ada. Alergi pada obat tertentu nggak ada ya. Bau bahan yang tajam seperti baygon nggak ada ya. Infeksi saluran pernafasan, nah ini Mbak Uum yang sering terjadi waktu apa ya istilahnya, kondisi tubuhnya drop, lagi turun, banyak apa namanya aktivitas di luar, mungkin kecapean, bisa terjadi batuk-batuk, terus sesak, pilek, itu akhirnya memicu timbulnya asma. Serbuk sari bunga nggak ada di sini ya. Emosi yang berlebihan, nah marah yang berlebihan ini juga bisa memicu timbulnya asma. Kemudian tubuh lelah atau capek, makan ini kurang istirahat, mungkin capek, bisa emosi, akhirnya serangan juga asma. Kemudian yang terakhir, makanan minuman dingin seperti Mbak Uum kemarin bilang kan pakai es ya, kalau es sari manis, extra jos dan lain-lain bisa memicu. Nah itu harus dihindari faktor-faktor itu biar tidak rileks atau tidak kambuh. Nah, kalau nggak kambuh kan nanti enak, keluarga tenang, Mbak Uum ya sehat terus ya. Iya. Terus apa tanda asma terkendali dalam 4 minggu terakhir? Gejalanya ini nggak ada lagi sudah. 4 minggu kok nggak, kemarin sudah asma, serangan, terus 4 minggu berikutnya kok nggak ada serangan lagi, berarti terkendali. Seperti itu. Tidak menggunakan obat dan tidak pernah bangun malam. Nah, itu salah satu gejala asma yang sudah terkendali. Kemudian efek penyakit asma yang bisa terjadi apa saja? Masalah psikologisnya, cemas, stres, depresi itu. Terus gangguan pertumbuhan ini kalau terus-terusan asma mengi, nanti apa namanya nggak bagus untuk pertumbuhannya, bisa kurus anaknya, kasihan nanti berat badannya kurang, gampang atau mudah terserang penyakit. Kerusakan sebagian atau seluruh paru-paru, kemudian aktivitasnya menurun, ngelentruk gitu anaknya, mau mainan nggak bisa, ngerjakan tugas sekolah nggak bisa, kemana-mana nggak bisa karena sakit asma. Sering merasa lelah, gagal nafas, pneumonia, ini infeksi paru-paru, dan terakhir bisa menyebabkan kematian. Ada yang di rumah sakit itu sampai meninggal karena asma, karena serangannya berat itu, nutup itunya apa namanya, saluran parunya itu nutupnya sangat-sangat berat. Makanya itu harus dihindari ya. Iya Pak. Insya Allah kalau kita patuh pada pengobatan perawatannya, insya Allah tidak terjadi asma lagi, nggak kambuh lagi. Nah ini jenis obatnya, ini ada obat yang dihirup untuk meredakan serangan asma, obat peleganya. Jadi langsung ke saluran nafas. Ini belum tahu ya Ibu, mbaknya. Jadi dihirup. Ini kebetulan ada tetangga yang pakai, bapak sebelah. Kemudian ada obat-obatan pil untuk pengontrol. Ini yang biasanya Mbak Uum gunakan itu, salbutamol golongannya itu yang dulu pernah dikasih itu Pak. Iya. Itu untuk meredakan juga. Tapi kalau serangan yang paling bagus adalah obat dengan spray, semprot. Jadi itu langsung bekerja ke
organ paru-parunya, ke saluran paru-parunya, sehingga langsung bisa mereda. Seperti itu. Ini biasanya kalau orang-orang dengan asma yang berat, sering serangan, seminggu 2 kali, 3 kali, kemana-mana menggunakan ini, bawa ini Pak. Kemana-mana bawa ini. Iya, Ira itu. Oke. Bawa itu. Ira juga ya Mbak ya? Pakai itu. Oke, jadi Mbak Ira apa? Birotek ya Mbak ya? Birotek spray ya? Tapi jarang ya? Tapi jarang. Oke. Pokoknya harus dihindari faktor pencetusnya. Oke. Nah, ini pencegahannya, berhenti merokok kalau ada yang merokok, tapi nggak ada yang merokok ya. Iya, Kemudian jangan memelihara hewan. Nah, betul, gunakan bantal, kasur, kain penutup berbahan sintetis. Nah, nggak berbahan yang berbulu-bulu tadi ya. Kemudian jemur dan tepuk kasur secara rutin untuk mengurangi debu kotorannya. Nggih. Usahakan tidak menggunakan karpet di rumah. Bersihkan perabot rumah dengan kain lembab. Jangan dengan kebus atau apa itu namanya, kemoceng. Debunya mobal-mobal, debunya bisa berterbangan. Nanti kalau kehirup mbaknya atau kehirup ibunya bisa serangan asma nanti. Nggih. Jadi yang kayak kan ibu itu loh Pak. Iya. Nggih. Itu jadi bersihkannya pakai itu dilap. Kemudian gunakan masker bila menyapu, rutin olahraga, konsumsi makanan yang cukup gizi. Nah, terkait olahraga ini insya Allah besok akan saya praktekkan senam bersama keluarga, senam asma namanya. Jadi biar nggak kambuh, insya Allah nggak kambuh lagi nanti, biar sehat terus. Nggih. Konsumsi makanan yang cukup gizi, patuh menggunakan obat sesuai anjuran dokter. Apabila menggunakan kipas angin, bersihkan seluruh bagian secara rutin. Hindari paparan asap debu, polusi udara, bau yang mengiritasi. Mungkin itu perawatannya yang harus dilakukan. Terus untuk rumah sendiri itu ventilasi dan pencahayaan itu harus baik, karena secara kesehatan, pengertian dari rumah sehat itu adalah rumah yang dapat memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani. Syaratnya apa saja? Misalnya kebutuhan rohani itu perlindungan dari terhadap penyakit, perlindungan dari cuaca, hujan, angin, perlindungan kebutuhan jasmani itu bisa menulis, bisa buat istirahat dan lain sebagainya. Nah, syarat rumah sehat itu lantai tidak tembus air dan bersih. Ini sudah saya kira cukup bersih. Cuma di sini kekurangannya adalah ventilasi udara dan pencahayaannya, karena saya lihat kemarin dari ventilasi udaranya rumah ini dari beberapa ada beberapa jendela kemarin 4 ya, depan itu tidak pernah dibuka. Terus yang belakang nggak ada jendela sama sekali. Terus dari pencahayaan juga kurang. Nah, itu mohon nanti dimaksimalkan Bu yang ada. Jadi jendela yang ada di depan rumah ini kalau sore kalau pagi dan siang mungkin bisa dibuka supaya ada pergantian udara. Kalau tidak gitu apa penyebabnya? Nanti bisa banyak penyakit. Nomor 1 jamur Pak, karena lembab. Belakang juga itu lembab, jamur. Nanti kalau kehirup infeksi saluran pernafasan, nanti batuk-batuk mencetuskan asma, nanti asmanya bisa kambuh kembali. Kalau itu penyebab dasarnya lembab, nggak sejuk, pengap udaranya, batuk-batuk sesek, asmanya kambuh lagi, seperti itu. Mungkin dari pemaparan saya tadi ada yang perlu didiskusikan, mungkin ada yang kurang mengerti Mbak Uum. Sudah ngerti Mbak Uum? Sudah ya. Nggak ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup ya. Kalau cukup ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya Pak ya, nggak terjadi, harapannya nggak terjadi kekambuhan lagi, terus nggak sampai yang parah banget gitu, sehingga Bapak Ibu bisa mengontrol, mengendalikan, mencegah dan nggak terjadi kekambuhan lagi. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas